Selamat sore untuk kita semua. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami, hasil diskusi kami. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Kak Nur Hadifa dengan NIM 2006080073, dan juga ada Abad Timothy Alokomating dengan NIM 2106080017, dan saya Agustinus Bungan Maran dengan NIM 2106080020. Kami akan mempresentasikan tentang good governance. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilakan teman saya untuk presentasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari good governance. Good governance pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, World Bank mengartikan good governance sebagai manajemen pemerintahan yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu menjaga korupsi baik secara politis maupun administratif. Good governance juga dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung keinginan rakyat dan mampu meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, good governance dapat dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Sejarah dari good governance. Konsep good governance di Indonesia mulai muncul setelah era reformasi. Setelah era reformasi dimulai, yang dilatar belakangi oleh masalah-masalah peninggalan pemerintahan Orde Baru, seperti pemerintahan yang berpusat pada presiden, lembaga tinggi negara yang tidak berjalan baik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemerintah. Ketika masa reformasi dulu, Badan Eksekutif serta Legislatif berhasil merumuskan 3 undang-undang yang kemudian mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang ini berperan penting dalam mengubah kebijakan serta perencanaan pembangunan di daerah sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan dana dalam melaksanakan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pelaksanaan di bidang pembangunan serta pelaksanaan pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 inilah yang kemudian menjadi landasan awal dari penerapan good governance sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah. Nah, ketiga undang-undang di atas adalah fondasi utama penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Sayangnya, pemerintah Indonesia tampaknya belum mampu memahami good governance secara menyeluruh, sehingga konsep ini belum bisa dijalankan dengan baik. Akan tetapi, komitmen pemerintah untuk menjadikan good governance sebagai landasan nilai pemerintahan tetap harus diapresiasi. Berikutnya, ciri-ciri good governance. Berikut ada ciri-ciri good governance diantaranya. Yang pertama, terdapat suatu partisipasi dalam masyarakat. Yang kedua, terdapat aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Yang berikutnya, pemerintah bersifat transparan. Yang berikutnya, pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. Yang berikutnya, pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. Yang berikutnya, menerapkan prinsip keadilan. Yang berikutnya, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Yang berikutnya, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. Yang berikutnya, penyelenggara pembangunan bervisi strategis. Yang terakhir, adanya saling keterkaitan antara kebijakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut
Ini adalah prinsip-prinsip governance sebagai berikut. Oke. Prinsip governance yang pertama yakni adalah transparansi yang memiliki arti seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan informasi ini tersedia dan harus memadai agar dapat dimengerti. Yang kedua adalah akuntabilitas yang memiliki arti dalam proses pengambilan suatu keputusan dalam sebuah pemerintahan, sektor, swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Yang ketiga adalah visi strategis yang memiliki arti yakni seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya. Harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Yang keempat adalah personalitas, artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. Baik, yang kelima adalah supremasi hukum, yang artinya harus adanya suatu penegakan hukum yang adil bagi seluruh pihak tanpa adanya pengecualian dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang keenam adalah demokrasi dan partisipasi masyarakat. Artinya setiap warga mampu maupun masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan suatu pendapat dan menyuarakan suara dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak. Oke. Baik, berikut adalah aspek-aspek good governance. Yang pertama, yakni hukum atau kebijakan merupakan aspek yang ditunjukkan pada perlindungan kebebasan. Yang kedua, penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, penegakan peran pengusahaan kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Yang ketiga, desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Untuk selanjutnya, teman saya akan menjelaskan. Baik, selanjutnya ada tujuan good governance. Pada dasarnya, setiap pemerintah dari negara manapun pasti ingin mempunyai sistem pemerintahan yang baik demi memastikan negara tetap aman dan damai. Pemerintah Indonesia mengatur penerapan konsep pemerintahan yang baik melalui Permenpan nomor Per garing 15 garing M.Pan garing 7 garing 2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam Permenpan tersebut dijelaskan tentang tujuan dari good governance, yaitu yang pertama, menciptakan birokrasi yang bersih, artinya bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang kedua, menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif. Tujuan kedua adalah untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Contohnya seperti proses pengurusan administrasi yang lebih praktis, bersih dari pungutan liar, dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, menciptakan birokrasi yang transparan. Tujuan good governance yang ketiga yaitu untuk menciptakan birokrasi yang transparan dengan tetap melindungi berbagai informasi yang sifatnya rahasia. Yang keempat, membangun birokrasi yang melayani masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk melayani segala kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya, seperti memberikan akses yang mudah bagi semua masyarakat dan sebagainya. Dengan begitu, pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan prima dan cepat. Yang kelima, mewujudkan birokrasi yang akuntabel atau bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan. Ini berarti pemerintahan akan bekerja keras untuk menjalankan setiap kebijakan atau program. Jika kemudian terjadi kesalahan, maka pemerintah tidak akan mencari kambing hitam. Selanjutnya ada contoh good governance di Indonesia. Yang pertama, masa jabatan diubah dari awalnya, ya dari yang awalnya bisa sampai seumur hidup, sekarang dibatasi hanya sampai 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Artinya setelah 2 kali terpilih menjadi presiden, sudah tidak dapat mencalonkan diri untuk periode yang ketiga. Yang kedua, pemilihan umum untuk legislatif dan eksekutif. Melibatkan rakyat sejak masa kampanye hingga pemungutan suara di TPS. Ini berbeda dengan zaman dulu di mana pemilu diwakilkan oleh anggota DPR. Yang ketiga, mengubah sistem penerimaan pegawai negeri sipil menjadi terbuka dengan tes CPNS. Tes ini dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Zaman dulu, PNS sangat kental dengan praktik nepotisme sehingga jika ada satu anggota keluarga yang menjadi PNS, maka anggota keluarga yang lain bisa ikut jadi PNS. Selanjutnya, APBN dibuat transparan untuk mencegah terjadinya korupsi pada dana APBN. Dengan begini, masyarakat serta semua pihak dapat mengawasi serta melakukan audit terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah. Dan yang terakhir, membentuk Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK yang bertugas memberantas korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif, baik pusat maupun daerah. KPK menjadi lini pertahanan sekaligus penyerangan negara dalam memerangi praktik korupsi di negara ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.